Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maulia Sari Hairunisa. Jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai materi dengue infection, yaitu lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi ini adalah part 2. Langsung saja masuk. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana klasifikasi dari demam berdarah dengue. Bagaimana klasifikasi dari infeksi dengue. Intinya adalah bagaimana cara kita membedakan DHF atau dengue hemorrhagic fever dengan DF atau dengue fever itu bukan dari adanya manifestasi perdarahan atau tidak, tapi dari adanya plasma leakage. Jadi intinya pada DHF itu ada plasma leakage, sedangkan pada DF itu tidak ada plasma leakage. Ini adalah diagnosis banding dari infeksi dengue. Jadi dapat didiagnosis banding dengan chikungunya atau dengan berbagai macam infeksi virus lain seperti measles, rubella, dan bisa di-DD dengan malaria. Ini adalah tata laksana DBD derajat 1 dan derajat 2, dalam artian ini adalah tata laksana untuk demam berdarah dengue di mana terdapat peningkatan hematokrit lebih dari sama dengan 20%. Jadi, pertama kita berikan tata laksana terapi cairan, yaitu kita berikan kristaloid 6-7 ml per kilogram badan per jam, kemudian kita evaluasi sekitar 3-4 jam. Kalau misalnya terjadi perbaikan yang ditandai dengan hematokritnya itu sudah mulai menurun, kemudian frekuensi nadinya turun, tekanan darahnya membaik, dan urin outputnya juga meningkat, maka kita kurangi infus kristaloid tadi menjadi 5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian apabila terjadi perbaikan lagi, maka kita kurangi lagi infusnya menjadi 3 cc per kilogram berat badan per jam. Dan jika terjadi perbaikan, maka kita bisa stop atau hentikan cairan dalam 24-48 jam setelah pemberian terapi awal tadi. Kemudian apabila setelah diberikan terapi cairan awal, pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, maka kita tingkatkan jumlah kristaloidnya, yaitu 10 cc per kilogram berat badan per jam. Dengan kita pantau tanda-tanda vital dan hematokrit serta trombositnya. Apabila pasien tidak membaik, maka kita masih lanjutkan infus kristaloidnya tadi dengan dosis yang sama 10 cc per kilogram berat badan per jam. Dan apabila kondisinya itu memburuk dan terdapat tanda-tanda shock, di mana kemarin sudah kita bahas tanda-tanda shocknya itu seperti tensinya turun, nadinya cepat, kemudian akralnya dingin. Nah, itu tanda-tanda shock, maka kita tata laksana sesuai dengan protokol shock yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Baiklah, jadi ini adalah tata laksana sindrom shock dengue, di mana sindrom shock dengue itu adalah nama lain dari DBD derajat 3 dan 4. Jadi, apabila kita menemukan pasien dengan shock dengue, maka kita harus melakukan resusitasi, yaitu dengan pemberian kristaloid 10-20 cc per kilogram berat badan yang habis dalam 20-30 menit. Dan kita berikan oksigen 2-4 liter per menit, dan kita lakukan pemeriksaan darah, yaitu AGD, analisa gas darah, hemoglobin, hematokrit, elektrolit, ureum kreatinin, dan golongan darah. Kemudian kita pantau tanda-tanda vital dan urin output. Apabila terdapat perbaikan, maka kita dapat turunkan ke infus kristaloid yang lebih rendah. Kemudian apabila tetap shock, pasien tetap dalam keadaan shock, maka kita naikkan dosis kristaloid. Kita naikkan menjadi 30 cc per kilogram berat badan per jam yang habis dalam 20-30 menit. Kemudian kita periksa dari kadar hematokritnya. Hematokritnya ini, apabila hematokritnya itu naik, itu berarti shock ini lebih didominan terjadinya plasma leakage, sehingga kita membutuhkan koloid. Koloid yang diberikan yaitu 10-20 cc per kilogram berat badan yang habis dalam 10-15 menit. Terus kita nilai pasiennya, apabila dia tetap shock, maka kita naikkan dosis koloidnya, yaitu maksimal 30 cc per kilogram berat badan. Apabila pada pemeriksaan hematokrit didapatkan hematokritnya itu turun, berarti shock ini dikarenakan adanya pendarahan. Maka kita membutuhkan transfusi darah
10 cc per kilogram berat badan dan dapat diulang sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini maksudnya kita menilai hematokritnya ini, apakah hematokritnya naik atau turun. Kalau seandainya hematokritnya naik, itu kan berarti terjadi hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi itu jadi darahnya itu lebih terkonsentrat. Itu dikarenakan adanya plasma leakage atau plasmanya itu keluar dari pembuluh darah sehingga darahnya itu terkonsentrasi dan menyebabkan pemeriksaan hematokritnya itu naik. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tadi, kalau misalnya pada koloid yang sudah kita berikan maksimal 30 cc per kilogram berat badan itu pasien tetap syok, maka seharusnya kita melakukan pemasangan kateter vena sentral atau CVC. Guna CVC ini untuk mengetahui apakah pasien ini pada keadaan hipovolemik atau normovolemik. Kalau seandainya pasiennya dalam keadaan hipovolemik, maka kita berikan kristaloid. Namun apabila pasien normovolemik, maka kita harus mencari tahu penyebab lain dari terjadinya shock ini. Kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang dan kita berikan obat-obatan inotropik, vasopresor atau vasodilator sesuai dengan indikasi. Terima kasih. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.